Sholat adalah jalan pulang. Hakikat sholat bukanlah gerakan yang sempurna atau bacaan yang panjang. Hakikat sholat adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Jika hari ini sholat kita masih kosong, jangan putus asa. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran. Datanglah padanya apa adanya. Menangislah jika perlu. Diamlah jika kata tak mampu keluar. Karena sholat adalah jalan pulang bagi jiwa yang lelah mengembara di dunia. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, silakan like dan subscribe agar semakin banyak jiwa yang kembali menemukan makna sholat. Tuliskan di komentar, "Ya Allah, perbaiki sholatku." Semoga kita termasuk hamba yang sholatnya hidup dan hidupnya dipenuhi cahaya sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagian 1. Sholat bukan sekadar kewajiban. Banyak orang menganggap sholat hanya sebagai kewajiban harian. Jika tidak sholat berdosa, jika sholat gugur kewajiban. Namun, apakah Allah membutuhkan sholat kita? Tidak, Allah Maha Kaya tanpa ibadah kita. Justru kitalah yang membutuhkan sholat. Sholat adalah cara Allah menjaga jiwa kita tetap hidup. Tanpa sholat, hati akan kering, akal akan gelap, dan hidup kehilangan arah. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, jika sholat belum mengubah perilaku, bukan sholatnya yang salah, tetapi jiwa kita belum hadir di dalamnya. Bagian 2, sholat adalah panggilan langit. Ketika azan berkumandang, itu bukan sekadar suara muadzin, itu adalah panggilan Allah. Wahai hambaku, datanglah. Tinggalkan sejenak urusan duniamu, karena aku ingin berbicara denganmu. Bayangkan, Raja seluruh alam memanggil kita, namun kita masih menunda, masih berkata, sebentar lagi ya Allah. Padahal belum tentu kita hidup 1 menit ke depan. Hakikat sholat adalah menjawab panggilan cinta, bukan sekadar memenuhi jadwal. Bagian 3, takbir melepaskan dunia. Ketika kita mengangkat tangan dan berkata, Allahu Akbar, itu bukan hanya kalimat pembuka, itu adalah pernyataan jiwa. Ya Allah, Engkau lebih besar dari masalahku, lebih besar dari ketakutanku, lebih besar dari hartaku, lebih besar dari egoku. Hakikat takbir adalah melepaskan dunia dan menyerah sepenuhnya pada Allah. Jika takbir hanya di lisan, maka sholat terasa berat. Namun jika takbir dari hati, sholat menjadi tempat istirahat. Bagian 4, rukuk dan sujud, simbol kerendahan jiwa. Saat rukuk, kita menundukkan tubuh. Namun yang lebih penting, menundukkan kesombongan. Dan saat sujud, kita meletakkan anggota tubuh paling mulia, kepala, di tempat paling rendah. Hakikat sujud adalah pengakuan. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa tanpamu. Aku lemah. Aku butuh pertolonganmu. Rasulullah bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud. Maka jika ingin menangis, menangislah dalam sujud. Jika ingin berdoa sungguh-sungguh, berdoalah dalam sujud. Karena disitulah langit dan bumi paling dekat. Bagian 5, sholat adalah mi'raj orang beriman. Isra Mi'raj bukan hanya kisah perjalanan Nabi. Hakikatnya, sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Bukan tubuh yang naik ke langit, tetapi hati yang naik mendekati Allah. Setiap ayat yang kita baca, Allah menjawab. Ketika kita membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, aku dipuji oleh hambaku. Namun jika sholat dilakukan terburu-buru, tanpa hati, kita kehilangan percakapan suci ini. Bagian 6, sholat sebagai penyembuh jiwa. Saat dunia terasa berat, hati sesak, dan pikiran lelah, sholatlah. Bukan karena ingin pahala saja, tetapi karena butuh Allah. Rasulullah jika menghadapi masalah, beliau berkata, wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Bukan setelah sholat, tetapi di dalam sholat ada ketenangan. Sholat yang benar menyembuhkan luka batin yang tak mampu diobati manusia. Sholat adalah jalan pulang. Hakikat sholat bukanlah gerakan yang sempurna atau bacaan yang panjang. Hakikat sholat adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Jika hari ini sholat kita masih kosong, jangan putus asa. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran. Datanglah padanya apa adanya. Menangislah jika perlu. Diamlah jika kata tak mampu keluar. Karena sholat adalah jalan pulang bagi jiwa yang lelah mengembara di dunia. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, silakan like dan subscribe agar semakin banyak jiwa yang kembali menemukan makna sholat. Tuliskan di komentar,